Dimohon berdiri. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Hadirin disilakan duduk kembali. Wartawan dan juru foto diberi kesempatan 2 menit untuk mengabadikan situasi. Wartawan dan juru foto dipersilakan untuk mengambil tempat semula. Ketua Majelis Syuyukh Yang Mulia Walid Haji Sirajuddin Hanafi membuka rapat Senat terbuka. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara wisuda Mahan Ali Babu Salam Al-Hanafiyah Takhasur Tafsir wa Ulumuhu Konsentrasi Tafsir Ahkam pada hari ini Kamis 28 Desember 2023 jam 09.30 resmi dibuka. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, acara wisuda Mahan Ali Babu Salam Al-Hanafiyah Takhasur Tafsir wa Ulumuhu resmi dibuka. Pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim oleh Tengku Hafiz Al-Mansuri, wisudawan, peraih penghargaan Santri Milenial Kreatif, Menteri Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. Lantunan salawat badar, seluruh hadirin dimohon berdiri. Salatullah, salamullah
على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan himne Aceh oleh grup paduan suara santri daya Babu Salam Al-Hanafiyah.
Aceh mulia. Ya Tuhanku, rahmat bersampo, negeri Acehnya bermulia. Rahmat melimpah, metuah aso, areh kekamo bersejahtera. Masyhur makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Bekaden Aceh melimpah bago, bermesaho mesyedara. Bersepakat bersabohnya menemat syariat Islam ke hukum bangsa. Ya Tuhanku, rahmat bersampo, negeri Acehnya bermulia. Rahmat melimpah, metuah aso, areh kekamo bersejahtera. Aceh masyhur makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Aceh masyhur makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Hadirin disilakan duduk kembali. Laporan Mudir Ma'had Ali Babus Salam Al-Hanafiyah, Dr. Tunku Teguh Zulkhairi MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakana 'alal mahjatil bayda lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pertama sekali kita sampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kita ragam macam kenikmatan sejak kita terlahir dari kandungan ibu kita ke dunia yang fana ini hingga kehidupan kita menjelang kematian nanti. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi akhir zaman yang sekali kita berselawat kepada beliau, maka 10 kali Allah akan berselawat kepada kita, sebagaimana dalam salah satu hadisnya Rasulullah mengatakan, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi ashran. Siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Kata takzim dan penghormatan saya, yang pertama sekali tentu saja kepada guru rohani kita, ayah kita, Walid Tuku Haji Sirajuddin, yang alhamdulillah pada pagi yang mulia ini bisa hadir di tengah-tengah kita. Sebagaimana kita pahami bahwa beberapa waktu yang lalu Walid kita berjuang melawan cobaan Allah Subhanahu wa taala, diberikan penyakit yang sangat berat, tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari yang kita tunggu-tunggu itu, hari wisuda para mahasantri semuanya, alhamdulillah hari ini telah tiba saatnya.
Dan sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mengucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Walid. Semoga kita doakan semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hari-hari ke depan dalam membimbing kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Penghormatan saya juga kepada seluruh masyayikh, kepada para wakil mudir. Yang pertama Tengku Ahmad Rabahanuddin Murad MPD selaku wakil mudir 1. Kemudian yang kedua Tengku Marhaban Habibi selaku wakil mudir 2. Yang ketiga Tengku Tengku Ibrahim SPD selaku wakil mudir 3. Juga penghormatan saya kepada seluruh dewan guru di daerah Babu Salam yang telah berjuang keras mendidik para santri dan mahasantri semuanya. Mudah-mudahan seluruh pengabdiannya dibalas yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Penghormatan saya juga kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir, dan tentu saja penghormatan dan juga takzim kita semuanya kepada seluruh tamu undangan. Yang pertama dari Kementerian Agama yang dalam hal ini nantinya juga akan menyampaikan sambutan dari Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Mayusri. Juga Pak Mahmud dari Dinas Pendidikan Dayah, terima kasih banyak Pak sudah bersedia datang dari Banda Aceh. Mudah-mudahan selamat sampai di sini dan juga insya Allah selamat sampai pulang nanti Pak ya. Terima kasih banyak juga atas seluruh kontribusi Kementerian Agama dan juga Dinas Dayah selama ini dalam membantu Dayah ini dan juga Mahat Ali. Juga penghormatan kami kepada Guru Besar UIN Araniri Profesor Dr. Syamsur Rijal MAG yang alhamdulillah sudah bersedia hadir untuk menyampaikan orasi ilmiah hari ini. Terima kasih banyak Prof. Mungkin bisa bangun sebentar. Ya insya Allah alhamdulillah saya sangat berterima kasih sudah bersedia hadir. Beliau juga guru kami di UIN Araniri sekaligus juga alumni Dayah. Jadi sekali lagi beliau selain sebagai seorang profesor juga alumni Dayah yang hari ini beliau juga sebagai Ketua Asosiasi Dosen Indonesia Wilayah Aceh. Jadi pas kami telepon alhamdulillah beliau langsung mengatakan bersedia karena saya tahu bahwa ada rasa cinta yang begitu besar dalam hati beliau kepada dunia pendidikan Dayah di Aceh. Kemudian juga penghormatan kami kepada Ketua Himpunan Ulama Dayah Aceh Abi Sa'dan. Terima kasih banyak Abi sudah bersedia hadir bersamai kita semuanya pada hari ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada orang tua kita bersama Bapak Dr. Tarmizi Akarim. Sebagaimana kita pahami beliau adalah Bupati Aceh Utara dulu dan juga pernah satu-satunya putra Aceh mungkin yang pernah menjadi PJ Gubernur di 2 provinsi di Indonesia Pak ya, di Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan. Subhanallah, mungkin ini sebuah prestasi yang sangat menggembirakan. Ada seorang putra Aceh yang mendapatkan kepercayaan memimpin 2 provinsi di Indonesia. Dan juga sebagai pribadi saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Tarmizi. Dulu ketika tamat di madrasah, ketika masih belajar sebagai santri di Dayah Babu Salam, saya berencana pergi ke Mesir tapi tidak jadi. Tapi alhamdulillah bisa melanjutkan kuliah salah satunya dengan bantuan beliau. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak ya Pak. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan Bapak selama ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga penghormatan kami kepada seluruh hadirin dan hadirat lainnya, kepada para orang tua mahasantri yang sudah bersedia hadir. Terima kasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, para wali mahasantri. Mudah-mudahan betah menunggu selesainya acara ini sampai acara terakhir ya. Juga penghormatan kami kepada seluruh pimpinan Mahat Ali di Aceh. Dari Mahat Ali Malikus Saleh, Tuku Muhammad insyaallah kandidat doktor. Terima kasih banyak Tuku Muhammad sudah bersedia hadir. Juga dari Mahat Ali Mudi Mesra Samalanga, Tuku Supriyadi. Terima kasih banyak Tuku Supriyadi sudah bersedia hadir. Dari Mahat Ali Rodatul Ma'arif juga terima kasih banyak. Dari Mahat Ali Darussalam mungkin sedang di dalam perjalanan bersama dengan Mahat Ali dari Kutakrung. Tentuku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini saya juga ingin sampaikan bahwa ada sejumlah 64 mahasantri
baik yang putri maupun putra yang akan diwisudakan hari ini. Dan dengan 6 diantaranya menjadi mahasantri yang meraih nilai mumtaz atau cum laude. Jadi saya akan membacakan 6 nama mahasantri yang meraih predikat mumtaz. Yang pertama, Tungku Syarwan, tempat tanggal lahir Lok Karung 12 April 1995, nama ayah Tarmihim, nama ibu Nur Hasanah, alamat mahasantri Lok Karung, Kecamatan Lok Sukun, Kabupaten Aceh Utara. Mendapatkan IPK 3,78. Kemudian yang kedua, Al Mubashir, Matang Munje, 22 Desember 1997, nama ayah Jailani, nama ibu Suryati. Alamat mahasantri Matang Munje, Lok Sukun, Aceh Utara. Dengan nilai IPK 3,72. Yang ketiga, Tungku Rahayu Marzani. Tempat tanggal lahir Payabakong 23 November 1999. Nama orang tua Diaudin. Nama ibu Mursyidah. Alamat mahasantri Payabakong, Aceh Utara. Dengan nilai IPK 3,91. Yang keempat, Tungku Cut Marfira. Tempat tanggal lahir 15 Maret 1997. Nama ayah Tengku Bustamam, nama ibu Nur Asma. Alamat mahasantri Desa Seribu, Kecamatan Tangkuli, Aceh Utara. Dengan nilai IPK 3,79. Yang kelima, Tungku Evi Malinda. Tempat tanggal lahir dari Simpang Balik 14 Juni 2001. Nama ayah Tungku Pakamuddin, nama ibu Marfuah. Alamat mahasantri Mekar Ayu, Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, dengan nilai IPK 3,76. Yang keenam, Tungku Hayatur Rahmi. Tempat tanggal lahir Asan LB 10 November 2001. Nama ayah Razali, nama ibu Rohana. Alamat mahasantri Asan LB Aceh Utara. Dengan nilai IPK 3,70. Jadi para tamu undangan semuanya, ini adalah sejumlah mahasantri kami yang alhamdulillah berhasil meraih nilai cum laude atau mumtaz dalam bahasa Arab. Insyaallah sebentar lagi juga akan dipanggil ke depan untuk menerima penghargaan dari Mahat Ali. Dan sebelumnya para mahasantri semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan penyelenggaraan wisuda hari ini sama-sama kita pahami bahwa wisuda ini bukanlah akhir dari proses pembelajaran, proses belajar mengajar yang kita lakukan, sebagaimana pesan-pesan yang kita sampaikan ketika acara yudisium, bahwa sesungguhnya wisuda ini adalah awal baru bagi kita semuanya untuk menapaki jenjang perjuangan yang lebih berat di hari-hari ke depan. Karena sebagaimana kita pahami bahwa dengan gelar kesarjanaan yang hari ini diemban oleh para mahasantri semuanya, maka tentu beban yang ada di pundak para mahasantri semuanya di hari-hari ke depan akan lebih besar. Selamat datang Abi Dr. Hasbullah dari Mahat Ali Malikussaleh, silakan mengambil tempat. Ya, dengan gelar kesarjanaan yang hari ini ada di pundak para mahasantri semuanya, tentu sama-sama kita pahami bahwa beban kita untuk mempertanggungjawabkan keilmuan yang kita miliki akan semakin besar. Karena apalagi Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besarlah dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika engkau mengatakan sesuatu yang engkau sendiri tidak perbuat. Oleh sebab itu tantangan terbesar yang ada di pundak para mahasantri, para wisudawan dan wisudawati di hari-hari ke depan adalah bagaimana menjadikan ilmu ini betul-betul terintegrasi dalam kehidupan kita, bagaimana kita mengamalkan seluruh ilmu yang kita ketahui sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul orang-orang yang berilmu dan juga mengamalkan ilmu yang kita miliki. Kemudian juga saya ingin sampaikan kepada seluruh hadirin dan hadirat, para tamu undangan semuanya dimuliakan oleh Allah, bahwa acara wisuda kami ini sebagaimana di backdrop, ini adalah wisuda perdana, dan karena ini merupakan acara perdana mungkin tentu
banyak kekurangan-kekurangan kami semuanya, dan tentu kami sangat berharap diperkenankan kemaafan dari segala kekurangan-kekurangan yang ada mungkin, karena kita betul-betul semuanya lagi belajar. Dan sebagai informasi bahwa Mahan Ali Babu Salam yang merupakan cita-cita Walid sejak lama, saya tahu persis ketika belajar di sini tahun 2004, saya pernah mendengar Walid mengatakan ingin sekali hadir Mahan Ali di Babu Salam. Dan alhamdulillah, mungkin pada saat itu masih Pak Tarmizi sebagai Bupati di Aceh Utara ya. Dan alhamdulillah sebagaimana kita pahami, SK dari Kementerian Agama untuk Mahan Ali kita keluar pada tahun 2019, tepat setahun sebelum Covid. Jadi, dan karena akhir 2019 kita sudah mulai proses pembelajaran, dan hari ini akhir 2013 kita menyelenggarakan proses, akhir tahun 2023 maksudnya, kita menyelenggarakan proses wisuda yang pertama. Mahan Ali Babu Salam mengambil konsentrasi tafsir dan ilmu tafsir karena kesadaran kita semuanya dan pemahaman kita bersama bahwa para mahasantri kita harus semakin dekat dengan khazanah para mufasir kita. Kalau dulu di Aceh kita mengenal ada ulama-ulama seperti Syekh Abdul Rauf Asingkili yang berhasil mengarang kitab tafsir pertama di Asia Tenggara dalam bahasa Melayu. Dan oleh sebab itu dengan hadirnya Mahan Ali dengan konsentrasi tafsir ahkam di Babu Salam ini, mudah-mudahan kita berharap ke depan akan ada alumni-alumni Mahan Ali Babu Salam ini yang meneruskan jejak perjuangan para ulama-ulama terdahulu dalam menghasilkan karya-karya terbaru dalam bidang tafsir. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Saya mau tanya kepada para mahasantri semuanya, siap kira-kira? Siap meneruskan perjuangan para ulama dahulu? Siap untuk melahirkan karya-karya para ulama terdahulu dalam bidang tafsir? Dan sebagai informasi, alhamdulillah sebagaimana lazimnya di perguruan tinggi, juga di Mahan Ali yang lain, para mahasantri kami ini sebelum diwisudakan hari ini sudah menjalani proses pembelajaran sebanyak 8 semester. Dan pembelajaran yang mereka jalani mungkin berbeda dengan yang ada di perguruan tinggi umum yang lain, dan disinilah mungkin kekhasan dari Mahan Ali. Jadi kalau kita di Mahan Ali sebagaimana juga di Mahan Ali yang lain, pembelajarannya fokus kepada kajian teks kitab kuning. Maka ketika mereka membuat proposal risalah atau skripsi, ketika mereka mulai menyusun skripsi, kita senantiasa mengingatkan agar referensi-referensi penulisan skripsi itu senantiasa merujuk kepada kitab-kitab para ulama. Jadi karena mereka sudah punya kemampuan untuk membaca kitab, tinggal sekarang bagaimana mereka menurunkan kemampuan membaca dan memahami isi kitab-kitab yang selama ini dipelajari di Dayah ke dalam tulisan. Dan alhamdulillah di sekitar seminggu yang lalu seluruh mahasantri yang diwisudakan hari ini sudah menyelesaikan semua tugas-tugas yang menjadi beban mereka sebagai mahasantri, termasuk menyelesaikan seluruh prosesi penulisan risalah mulai dari seminar proposal, kemudian juga bimbingan skripsi dan juga termasuk munakasyah risalah. Jadi oleh sebab itu yang ingin saya sampaikan adalah bahwa alumni Mahan Ali Babu Salam ini bukan alumni yang ecek-ecek, tapi betul-betul sudah menjalani proses yang berat. Proses pembelajaran sebanyak 8 semester dan juga proses penulisan skripsi yang tentu tidak mudah. Dan oleh sebab itu insya Allah kita yakin bahwa para mahasantri ini adalah generasi muda Islam yang akan sangat bisa diandalkan di masyarakat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada para orang tua, juga mudah-mudahan senantiasa memberikan dukungan kepada para mahasantri, mungkin juga pada adik-adik letting yang hari ini belajar di Dayah Babu Salam. Mudah-mudahan senantiasa sabar menjalani proses pembelajaran di Mahan Ali. Kadangkala mungkin ada kekurangan-kekurangan atau mungkin keterbatasan-keterbatasan, tapi itulah namanya proses yang terus kita jalani dan akan terus kita sempurnakan di hari-hari
yang akan datang. Demikian saja mungkin sebagai kesimpulan dari sebagai laporan dari saya, juga sekaligus sambutan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara, Dr. Andes Haji Mayusri MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama dan utama, sama-sama kita menyampaikan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Kuasa, yang pada hari ini diberikan kesempatan kita untuk lebih bersyukur kepadanya. Hari ini kita laksanakan acara wisuda perdana Ma'had Ali yang sedang berlangsung sejak 2019 sampai hari ini. Kita sudah dapat melaksanakan wisuda perdana, yang tentunya dengan terlaksana hal ini pasti kita dengan bersyukur kepada Allah, kepada kita semua akan ditingkatkan kesuksesan dan kebaikan bagi kita semua. Salawat beriring salam kita sanjung sajikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memberi suri toladan, tidak pernah berhenti berjihad menegakkan kalimatullahi ulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selanjutnya penghormatan dan penghargaan sama-sama kita menyampaikan kepada Yang Mulia Walid Pimpinan Dayah Babussalam Al-Hanafiyah, yang mudah-mudahan dengan kesehatan, dengan kemudahan, insya Allah sebagai Ketua Majelis Masyayikh ini insya Allah akan terwujud adanya, melahirkan kader-kader ulama yang brilian, khususnya di Aceh Utara dan wabil khusus di Matangkuli, yang akan memberi warna tersendiri dalam penegakan kalimatullahi ulia di Provinsi Aceh dan Indonesia. Selanjutnya penghormatan penghargaan kita sampaikan kepada Yang Mulia Bapak Profesor Dr. Haji Samsurijal SYS MA. Beliau adalah sebagai guru besar di UIN Ar-Raniri, yang insya Allah pada hari ini bersama kita akan disampaikan orasi ilmiah yang mudah-mudahan dengan mengikuti kita secara seksama, insya Allah kita akan mengalami perubahan kita cara berpikir dalam mengembangkan kader generasi muda penerus anak bangsa ini dalam suasana dan keadaan yang lebih meyakinkan. Selanjutnya penghormatan kami sampaikan juga kepada Bapak Kadis Pendidikan yang mewakili pada hari ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Kadis Pendidikan akan menunjang suksesnya pelaksanaan aplikasi program pengembangan pendidikan yang tidak hanya difokus di lembaga-lembaga pendidikan formal, akan tetapi juga di lembaga-lembaga pendidikan dayah yang
di sana juga dididik kader anak bangsa yang sangat membutuhkan fasilitas-fasilitas penunjang yang mudah-mudahan akan sukses adanya. Kemudian juga kami menyampaikan penghormatan kepada Mudir Ma'had Ali Babu Salam Al-Hanafiyah. Tadi sudah menyampaikan kondisi dan keadaan pamula pelaksanaan aplikasi daripada kurikulum Ma'had Ali. Tentunya masih ada sesuatu yang kurang, bukan berarti sudah berakhir. Ini adalah masih awal dalam pembenahan menuju sukses sesuai dengan program nasional yang sudah diukir di dalam Undang-Undang 18 2019. Juga kepada wakil mudir dan para anggota senat, juga penghormatan kepada para dosen di lingkungan Ma'had Ali Babu Salam Al-Hanafiyah, para mudir Ma'had Ali se-Aceh, yang mudah-mudahan ke-6 yang ada di Aceh. Kami sangat teringat ketika saya berada pada posisi bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren, memperjuangkan kepada Bapak Direktur dan juga kepada Bapak Menteri. Ini semua disahuti dan dilaksanakan. Bahkan Bapak Direktur sering menyampaikan kepada kami agar Aceh menjadi contoh untuk Indonesia, karena Aceh punya ukiran sejarah tersendiri yang tidak bisa dilupakan. Kemudian selanjutnya kami juga menyampaikan penghormatan kepada yang mulia, yaitu Tengku Haji Tarmizi Karim, yang kami di Kementerian Agama menganggap ini sebagai sesepuh kabupaten, bahkan sesepuh provinsi, yang sudah membawa mengukir nama baik Aceh di tingkat nasional. Mudah-mudahan kehadiran beliau akan menjadi sugesti dan dorongan yang sangat kuat kepada kita. Mudah-mudahan keberadaan Matangkuli yang selama ini kadang-kadang diterjang oleh air banjir, kehadiran beliau dan sebagai putra kelahiran setempat ini akan berpikir ke depan ini akan terbebas dari serangan-serangan banjir. Kemudian penghormatan kami sampaikan juga kepada para wisudawan, wisudawati, mahasantri. Ini merupakan pamula dan perdana sesuai dengan tema yang ada di depan kita yang menyangkut dengan tafsir. Ini suatu hal yang harus didalami dan dikembangkan, karena kita mempelajari ilmu tafsir itu suatu hal yang tidak pernah berhenti, bahkan dituntut kita memahami sesuai dengan tuntutan zaman hari ini. Juga penghormatan kami sampaikan kepada para orang tua atau wali santri yang sudah memberikan dorongan dan dukungan selamat ini untuk mengembangkan para anak-anak kita, para santri-santri kita yang dengan ada sokongan dan dukungan kuat daripada wali santri. Ke depan akan menyampaikan kepada teman-teman para wali santri, mendorong anak-anak yang sudah hadir di sini untuk bisa tampil sebagai mahasantri, dan memang keberadaan dengan Undang-Undang 18 2019 para mahasantri akan memperoleh ijazah formal sama dengan ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Selanjutnya penghormatan kami kepada para undangan hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, calon penghuni surga. Pada kesempatan ini izinkan saya hari ini sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara mewakili daripada Bapak Kakanwil yang seyogianya beliau hadir bersama kita pada hari ini. Beberapa waktu yang lalu sudah menyampaikan untuk bisa hadir di sini dengan penuh semangat dan kebahagiaan. Tapi karena ketentuan hari ini juga harus diseleksi para petugas-petugas pendamping jamaah haji yang wawancaranya juga diwajibkan untuk dilaksanakan oleh Bapak Kakanwil. Jadi keterpaduan ini tadi
pagi ditelepon saya. Beliau tidak bisa hadir dan diwakilkan kepada saya untuk bisa menyampaikan kepada Walid dan seluruh hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah dengan salamnya dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kita melihat yang saya sebutkan tadi dengan lahirnya Undang-Undang 18/2019 tentang pesantren, maka pesantren atau dayah ini sudah mendapat legalitas atau legitimasi yang tepat oleh pemerintah, sehingga keberadaannya setara dengan pendidikan formal umum lainnya. Oleh karena itu, kepada kita semua, jangan pernah ragu lagi untuk mengantarkan anak-anak kita ke pondok pesantren yang bahasa nasionalnya dayah, bil khusus di Aceh. Jangan ragu lagi, jangan meragukan masa depannya. Akan tetapi di sini juga berpeluang keberadaan dayah, keberadaan aplikasi kurikulum sesuai dengan program nasional yang dilindungi oleh Undang-Undang 18/2019. Tidak hanya memberikan pelajaran-pelajaran kepada anak-anak, tapi memberikan sugesti dan support yang luar biasa agar kondisi pengembangan diri, ekonomi, budaya dan lain sebagainya yang islami dalam ridha Allah ini bisa dikembangkan dengan adanya petunjuk daripada realisasi Undang-Undang 18/2019. Sehingga Aceh Utara yang kadang-kadang malu kita keluar ke daerah lain. Beberapa waktu yang lalu saya ke Kalimantan Selatan dalam rangka musabakah. Tidak satu pun restoran diberi kesempatan saya membayar. Karena banyak teman-teman se-Indonesia hadir tahu saya sebagai Kemenak Aceh Utara. Saya tanya kenapa nggak boleh saya bayar? Mohon maaf, Aceh Utara dalam keadaan miskin. Ini sindiran yang sangat kuat. Disampaikan oleh teman-teman kami se-Indonesia yang berkumpul di Kalimantan Selatan. Ini suatu hal yang barangkali dicemeti bagi kita. Lebih-lebih ada orang tua sepuh kita di sini. Bapak Tarmizi, pelopor hadirnya Aceh Utara di Luk Sukun. Persoalan banjir, persoalan miskin, persoalan lain sebagainya. Insya Allah dengan sepakat segenap kita. Seluruh warga Aceh Utara. Didukung oleh para ulama, cendekiawan dan lain sebagainya. Insya Allah dalam waktu tidak lama itu akan bisa kita jawab. Lebih-lebih lagi seminggu yang lalu Bapak Direktur menelepon saya. Ini mohon maaf agak panjang sedikit Walid. Menelepon saya, mohon maaf. Dipikir saya masih sebagai PD Pontren. Saya tidak, saya sebagai Kemenak. Tolong kalau sudah Kemenak Aceh Utara. Sampai hari ini anggaran yang sudah disiapkan untuk Aceh lebih daripada 3 miliar. Tak satu pun program pengembangan ekonomi koperasi daya yang masuk ke Jakarta. Saya ditantang. Di bulan Oktober. Ini detik-detik terakhir. Kalau tidak masuk dalam minggu ini, izinkan saya arahkan dana ini ke Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat. Ini tantangan kepada Pak Mudir. 4 tahun yang lalu saya sudah bicarakan. Bagaimana mengatasi, kita contohkan di Matangkuli atau Aceh Utara. Sejumlah tanah wakaf yang terbengkalai tak berdaya. Bahkan sudah disiasati oleh orang. Tidak lagi sebagai amanah si wakil. Pemberdayaan ini harus kita lakukan. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Hakul yakin saya. Kalau para santri dan mahasantri yang dibimbing oleh pimpinan daya. Juga ada sesepuh kita. Bagaimana kita berdayakan tanah wakaf yang selama ini manajemen pengelolaan tanah wakaf masih di bawah standar. Bahkan banyak dalam data kami tanah-tanah wakaf itu sudah diambil alih oleh orang lain karena tidak ada dokumen katibunnya. Oleh karena itu mendidik anak-anak mahasantri di sini bukan dalam artian merubah dia dalam suasana di luar lingkup syariat
agama Islam. Akan tetapi menegakkan, menguatkan syariat Islam itu tegak. Dan contoh adanya di Aceh Utara. Aceh Utara Ma'had Ali terbanyak. Ada di Pantan Labu, ada Matangkuli, ada di Cetrung Muara Batu. Ini hebat Aceh Utara. Ini saya ulang sekali lagi. Kenapa? Agar tidak terlupakan kepada yang mulia guru kita Bapak Tarmizi Karim. Mohon disupport ini. Ma'had Ali untuk berdaya. Ekonomi kita bangun. Seandainya dalam program terakhir juga saya telepon dengan Kasubdit. Akan diharapkan semua daerah-daerah punya produk. Satu produk saja. Insya Allah akan disubsidi dengan anggaran yang memadai. Tapi semua itu harus ada legalitas. Koperasi formal, koperasi resmi sesuai dengan undang-undang perkoperasian. Mohon maaf, sejarah panjang. Lahirnya Kementerian Agama di Republik ini sangat-sangat memberikan warna dalam kehidupan kita beragama. Oleh karenanya, Kementerian Agama memiliki peran strategis dalam membina umat. Baik di bidang agama, ekonomi, sumber daya umat, kemandirian pondok pesantren dan lain-lain. Ini menjadi bahan utama yang harus kita pikirkan. Yang mudah-mudahan di dalam tafsir pun kita sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Sehingga disentir oleh para penafsir termasuk Buya Hamka. Tidak kau melihat itu bagaimana gunung ditinggikan, alam ini dihamparkan. Bukankah untuk engkau mencari dan mengembangkan ekonomi kehidupan kita ini? Dan yang jadi lama dan jadi penting juga kami ingatkan kepada Kementerian Agama yang usianya sudah 78 tahun. Insya Allah nantinya sebentar lagi ini pada tanggal 3 Januari kita akan laksanakan Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Yang mudah-mudahan semua pondok pesantren berpartisipasi, ikut serta di lingkup Kementerian Agama. Bahkan kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, sangat mendukung. Tapi kita berkarya dalam rangka HAB, berpartisipasi kita dalam rangka HAB, membenah diri, membangun diri, mensupport diri kita di lembaga yang kita miliki untuk melakukan perubahan-perubahan. Kalau manajemennya belum rapi, kita rapikan manajemen. Kalau kebersihannya belum representatif, kita lakukan kebersihannya. Kalau tata ruang belum lagi cukup, kita tata ruang yang sangat cukup. Kekurangan guru dan pedoman, kami di Kementerian Agama siap membantu, siap memberi informasi agar pengembangan informasi, pengembangan pondok pesantren itu tidak tersisa di daerah-daerah. Tapi setiap hari lewat media bisa dibaca di tingkat nasional. Mudah-mudahan di dalam peraturan pemerintah nomor 46 2019 pendidikan tinggi keagamaan, kebijakan daripada pemerintah adanya Ma'had Ali yang dilakukan oleh pemerintah merupakan perhatian yang sangat-sangat besar kepada para santri dan dayah-dayah yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan perguruan tinggi ini yang betul-betul berbasis pada ilmu pesantren, ilmu dayah yang ruang lingkup pembangunan, mempelajari keagamaan betul-betul secara murni untuk mencetak ulama-ulama yang berintelektual sesuai dengan visi Ma'had Ali sebagai pusat keunggulan. Ini suatu hal yang sangat-sangat penting yang akan dicetuskan dan sudah dilaksanakan di Aceh dengan bangga kita. Setara S1 dikenal dengan ULA seperti ini. S2 secara wusta ini juga sudah ada di Mudi Masra Samalanga. Dan Ulia insya Allah kita berharap Aceh akan cepat hadir. Mengacu pada PMA nomor 71 2015, Ma'had Ali di samping kurikulum standarnya yang sudah ditentukan juga diberikan kesempatan untuk disempurnakan dengan kurikulum lokal sebagai pengayaan dan ciri khas lembaga pesantren atau dayah
untuk menggapai kemajuan dan perubahan. Yang mudah-mudahan tidak lagi anak-anak kita kalau kita ajak ke pesantren agak enggan, kita ajak perguruan tinggi sangat semangat. Kalau bisa ke depan kita robah, mengajak ke pesantren penuh semangat, sama dengan kita ajak mereka ke perguruan tinggi yang ada. Saya kira demikian yang perlu dan penting saya sampaikan mewakili Bapak Kakanwil. Saya sangat siap untuk melakukan informasi-informasi yang dipentingkan oleh Dayah. Setiap hari kami membuka kesempatan di kantor agar ada utusan-utusan dari Dayah untuk konfirmasi dengan kami apa yang harus kita lakukan. Bagaimana kita robah Dayah ini menjadi kemajuan, yang kemajuan itulah yang akan mengukir nama baik kita. Betul-betul sebagai amal ibadah kita ketika berada di dalam dunia ini. Dan semua akan kita petik hasilnya nanti di hari yaumil akhir. Mudah-mudahan dan hakul yakin saya, yang benar saya sampaikan ini adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang keliru dan kedaifan saya dan persiapan yang sangat singkat tadi pagi sampai detik ini, mudah-mudahan Allah akan meridai kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan. Dan apalagi saya berbicara atas nama Bapak Kakanwil, yang Bapak Kakanwil berharap tadi pagi menyampaikan kepada saya agar semangat kita semua melakukan pelaksanaan realisasi program daripada kurikulum Ma'had Ali itu tidak cukup kepada anak kita dijalani pada serata 1, tapi harus selesai dengan serata 3-nya. Nanti akan lahirlah doktor-doktor Dayah, doktor-doktor yang hebat yang akan mengisi bangsa dan negara ini. Demikian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh disampaikan Kepala Bidang Manajemen Sarana dan Prasarana Insinyur Mahmud STMM. Berhubung PLT Kadis Dinas Dayah Provinsi Aceh tidak bisa hadir, kebetulan ada kegiatan lain yang bersamaan dengan acara kita. Maka saya dimintakan untuk menyampaikan pembacaan pembukaan di Dayah Babu Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita kepada Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita. Khususnya pada hari ini kita sudah diberikan nikmat kesehatan dalam rangka melaksanakan wisuda perdana Ma'had Ali Babu Salam Hanafiyah di Kabupaten Aceh Utara. Mudah-mudahan pelaksanaan sukses dari sejak awal sampai terakhir. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah SAW, yang mana beliau dengan susah payah telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang,
dan dari alam kebodohan ke alam ilmu pengetahuan. Yang saya hormati pimpinan Dayah Babu Salam Al-Hanafiyah Tunku Haji Sirajuddin Hanafi. Kemudian yang saya hormati Ketua Himpunan Ulama Dayah atau yang mewakili. Kemudian selanjutnya penghormatan saya kepada Kakanwil Kemenak Provinsi Aceh atau yang mewakili. Kemudian Mudir Mahat Ali Babu Salam Al-Hanafiyah Dr. Tunku Dzul Khairi MA. Kemudian yang saya hormati Guru Besar YIN Araniri Bapak Profesor Dr. Samsurijal MAG. Kemudian juga yang istimewa tokoh Kabupaten Aceh Utara Bapak Dr. Haji Tunku Tarmizi Karim. Mudah-mudahan dalam sehat walafiat. Kemudian yang saya hormati para ulama dan tokoh adat dan tokoh masyarakat yang saya tidak sebutkan satu persatu. Kemudian juga yang sangat istimewa itu para wisudawan, wisudawati yang hadir pada hari ini sesuai dengan telah ditetapkan untuk diwisuda. Artinya untuk menjadi orang-orang yang berpikir ke depan. Jadi dengan jumlah sekitar berapa? 64. Nah, dan di lupa itu adanya yang mempunyai nilai tertinggi yaitu cum laude. Mudah-mudahan mereka ini menjadilah calon-calon para ulama ke depan, ulama-ulama muda yang mewarisi para orang tua kita yang sudah umurnya yang mungkin nggak sanggup lagi. Mereka ini ada tongkat ke depan menjadi pimpinan bangsa dan negara dan menjadi calon kepala daerah dan sebagainya. Kita harapkan untuk Aceh, karena Aceh ini salah satu daerah syariat Islam dan sudah disampaikan oleh Kakak Nuil tadi dengan adanya undang-undang tentang pesantren. Jadi semuanya untuk menyaring segala sesuatu di Aceh adalah dengan dayah. Dayah inilah memfilter segala masukan dari luar. Karena dayah ini salah satu urat nadi untuk menjaga agama Islam ini yang murni. Ahlus sunnah wal jamaah sebagaimana diharapkan oleh kita semuanya. Hadirin hadirat dan para undangan yang kami muliakan. Atas nama pribadi dan pemerintah Aceh, izinkan kami mengawali sambutan dengan memberikan apresiasi pimpinan dan staf pengajar Mahat Ali Babu Salam Al-Hanafiyah yang telah bekerja keras untuk mewujudkan perguruan tinggi ini sebagai lembaga terbaik dalam melahirkan generasi yang berkualitas dan menjadi generasi yang muslimah dan beriman. Kemudian kami harapkan agar lembaga pendidikan ini dapat terus mencetak kader ahlus sunnah wal jamaah yang tafakur fiddin, berilmu alam amaliyah dan beramal ilmiah, berlandaskan Quran dan hadis. Di samping itu, kami juga menyampaikan selamat kepada mahasantri peserta wisuda pada hari ini. Semoga dengan ilmu yang dimiliki saudara-saudara sekalian dapat mengambil peran secara aktif dalam membangun kesadaran masyarakat melalui ide dan pemikiran baik dalam bidang akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Kami mendorong agar para lulusan Mahat Ali Babu Salam Al-Hanafiyah dapat mengambil peran dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan, terutama aspek pembangunan religius, yaitu penguatan syariat Islam di Aceh. Bapak, Ibu hadirin yang kami muliakan, pemerintah Aceh
memiliki komitmen yang tinggi terhadap kemajuan pendidikan agama bagi masyarakat Aceh. Hal ini dikarenakan penerapan syariat Islam di Aceh juga sangat ditentukan oleh sejauh mana kita memberikan perhatian terhadap pendidikan agama bagi anak-anak kita sebagai pewaris tongkat estafet kepemimpinan umat di masa yang akan datang. Karena itulah pemerintah Aceh sampai saat ini terus berupaya mengembalikan khitah Aceh sebagai serambi Mekah melalui implementasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu dengan penguatan pendidikan yang berbasis nilai-nilai moral dalam setiap tingkat pendidikan. Untuk itu, kami mengharapkan kepada seluruh pimpinan Ma'had Ali dan tenaga pengajar agar jangan pernah berhenti berinovasi dalam melakukan terobosan baru sehingga keberadaan lembaga ini bisa semakin membawa manfaat bagi umat Islam dan seluruh masyarakat Aceh. Di samping itu juga kami mendorong agar berbagai program misalnya kewirausahaan, perkebunan, pertanian dan lain harus digalakkan di lembaga ini. Sehingga lembaga ini bukan hanya membuat anak didik mandiri, namun turut pula memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat di masa yang akan datang. Hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan ini pula kita patut bersyukur bahwa guna memperkuat kiprah dan peran Ma'had Ali Babu Salam Al-Hanafiyah, hari ini perwakilan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Ketua Huda atau yang mewakili para alim ulama dan tokoh masyarakat telah hadir bersama kita di kampus ini dalam bingkai silaturahmi pendidikan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian acara dalam kegiatan wisuda ini akan memberi hasil yang membawa dampak yang nyata bagi peningkatan penyelenggaraan pendidikan di Aceh. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada pimpinan dayah, mudir dan seluruh sivitas akademika Ma'had Ali Babu Salam Al-Hanafiyah serta para wisudawan pada hari ini. Semoga Allah senantiasa meridai segala upaya dan dedikasi serta kerja keras kita dalam membangun Aceh yang bermartabat. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLT Kepala Dinas Pendidikan Daya Aceh, Mus Mulyadi SPDI MM. Orasi ilmiah tentang eksistensi Ma'had Ali Babu Salam Al-Hanafiyah dalam merespon dinamika kontemporer disampaikan oleh Profesor Dr. Tunku Haji Syamsur Rizal MAG, Guru Besar UIN Ar-Raniri Banda Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijah wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu yaghsha wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasuluh misbahud duja
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawil huda. Amma ba', yang saya hormati Al-Mukarram Walid Tunku Haji Sirajuddin sebagai pimpinan Dayah Babu Salam. Yang terhormat Mudir Ma'had Ali Babu Salam, Dr. Tuku Zulkhairi, MA, didampingi oleh Wakil Mudir 1, Tunku Ahmad Burhanuddin, MPD. Kemudian didampingi juga oleh Wakil Mudir 2, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Tunku Marhaban Habibi, Sarjana Pendidikan Islam. Didampingi juga oleh Wakil Mudir 3, Tunku Ibrahim, Sarjana Pendidikan Islam. Para Dewan Tenaga Pengajar, kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Kakan Menak Kabupaten Aceh Utara. Kemudian yang saya hormati Kepala Dinas Badan Pendidikan Dayah Provinsi Aceh yang diwakili oleh Bina Manajemen Pendidikan Dayah. Kemudian Abu yang mewakili dari Huda, para direktur ma'had yang hadir dalam kesempatan ini. Ada beberapa yang terdeteksi oleh saya hadir. Kemudian yang amat saya banggakan, saya hormati Bapak Dr. Haji Tarmizi Karim. Terakhir ketemu ketika pelantikan Kahmi ya, wilayah Aceh. Para mahasantri yang beberapa detik lagi akan menantikan momen yang sangat dinantikan selama ini, yang akan diwisuda. Dan ini adalah wisuda perdana. Hadirin hadirat yang berbahagia, segala puji dan syukur ya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Walid, izin saya sedikit menyampaikan pokok-pokok pikiran. Saya berani berdiri di sini sebenarnya merasa tidak asing. Dr. T. Zulkhairi adalah mahasiswa saya sejak S2. Ini Rifki, ini anak didik saya yang sangat luar biasa. Peraih beasiswa bidik misi waktu itu, dan sekarang kalau ada yang tidak kenal Rifki, berarti bukan di jajaran Kementerian Agama. Kemudian kiprahnya Dr. Haji Tarmizi Karim sangat luar biasa. Mungkin Bapak lupa bahwa saya sejak mahasiswa itu hilir mudik di Pondopo, sejak Samsudin Mahmud dan seterusnya sampai hari ini, alhamdulillah. Kenapa saya katakan ini rumah besar? Saya anggap rumah besar, ya saya masuk ke rumah besar. Karena tahun 79 sampai dengan 82, saya belajar langsung dengan Abun, Tunku Haji Abdul Aziz Saleh di Samalanga. Tadi Mayusri juga bisik ke saya, dia panggil abang, abang kok berani sekali dulu. Karena begini, di tahun 70-an itu untuk sekolah itu haram. Ya Hanjit, Yohanaidin ya Hanjit. Jadi betulnya saya sangat berani waktu itu. Abu Dimudi paham itu. Jadi kalau tahu misalnya tusuk di Jenib, ayah sub, yang mungkin hari ini adalah hari ke-7 putranya meninggal dunia.
beliau itu saya satu balai. Jadi satu balai. Artinya apa? Kenapa saya memperkenalkan diri? Nggak jelas. Jadi kalau ada yang aneh-aneh ngomong saya nanti, ya berarti harus dinasihati ya Walid. Jadi karena dinamika ini sudah berbeda-beda. Kemarin siang saya dihubungi oleh mudir, tapi tidak terkoneksi. Baru terhubung habis maghrib ya, habis maghrib. Meminta saya kemari. Secara logika tidak mungkin saya datang kemari. Maghrib informasinya. Tetapi karena kecintaan saya kepada dunia pendidikan daya, apalagi Ma'had Ali, karena saya jam habis maghrib itu ada janjian makan malam dengan tamu dari Malaysia, dari University Sultan Zainal Abidin Selangor Malaysia. Jadi bubaran saya di sana jam 21.30. Hai kedih kenu akan positif berangkat. Alhamdulillah kekuatan adalah milik Allah. Hari ini saya masih segar dan bugar. Hana terbayang elon kan. Padahal menyona jalan tol keno 2 jam katu. Itu pun masih ada orang-orang kita Aceh yang sangat anti dengan pembangunan misalnya. Padahal jalan tol belum sampai Padang Tiji, sangat membantu sebenarnya. Baik, saya ingin bicara tentang eksistensi Ma'had Ali Babu Salam dalam merespon persoalan kontemporer, tentu dalam skop Aceh. Tadi Bapak Kakanwil itu harus kita pikirkan itu. Ketika ada opini publik bahwa Aceh itu miskin, apa respon kita? Demikian juga dari Badan Dayah tadi tentang eksistensi kedayahan ini. Apa respon kita? Dan Ma'had Ali ini sudah memilih konsentrasinya tafsir ahkam. Maaf, saya tidak ingin menggiring debatable persoalan tafsir ahkam. Ini sudah selesai dibahas oleh para ulama terdahulu. Kita hidup hari ini, bagaimana persoalan-persoalan penafsiran yang menyangkut dengan ayat ahkam itu tidak hanya dalam kitab, tetapi bisa berfaedah bagi kehidupan terkini. Saya ingin menyampaikan sebuah kesadaran bahwa tipologi kependudukan hari ini kan ada 5. Saya dengan Dr. Tarmizi itu termasuk dengan baby boomer. Kelahiran 45 sampai dengan 64. Saya kelahiran 63. Jadi tanyok. Jadi baby boomer istilahnya. Itu kalau Indonesia jumlahnya sedikit, 11,56%. Kalau kita turunkan ke Aceh juga makin sedikit, hanya 8% yang baby boomer. Kemudian setelah itu ada generasi X, yaitu kelahiran tahun 65 sampai dengan 80. Jadi generasi X namanya. Ikut aja usianya berapa itu. Dan yang paling banyak adalah generasi milenial setelah kelahiran tersebut. Kita kan sering dengar itu. Ada baby boomer, ada generasi X, kemudian ada milenial, kemudian yang terakhir adalah generasi Z. Dan terakhir adalah post Z yang kelahiran tahun ini, yang 2013 itu post Z. Nah, kebutuhannya beda-beda. Kehidupan kontemporer yang dihadapinya juga beda-beda. Berdasarkan sebuah riset yang dilakukan oleh McKinsey, itu menyebutkan bahwa tenaga kerja itu sangat variatif sesuai dengan bidang umur. Baby boomer ini akan mengawasi, akan memonitor. Kalau generasi milenial, mereka hidup dengan dunia teknologi yang super canggih hari ini. Dan tidak akan mungkin kita menghambat
kemajuan teknologi yang sudah menjadi bahagian kehidupan kita. Kita tidak boleh bersikap menolak kehadiran teknologi. Tetapi bagaimana teknologi itu benar-benar berfaedah bagi kehidupan kita. Kalau bicara kehidupan, hanya dua hal. Dalam konteks hablum minallah, dalam konteks ibadah, dan dalam konteks hablum minannas. Siapa bilang tidak berfaedah ini? Di sini bisa diset suara azan sesuai dengan waktunya. Kalau kita musafir dengan area tertentu, waktu zuhur akan dipandu kita. Sekarang sudah zuhur. Persoalannya kita mau zuhuran atau tidak? Jadi ini teknologi. Apalagi nanti sudah artificial intelligence ya. Semuanya bisa dijawab di sini. Semuanya bisa dijawab di sini. Nah, saya berpikir bahwa tadi ada 6 ya mahasantri yang memperoleh predikat mumtaz ya, ada 6. Itu adalah menjadi prototipe, menjadi simbol. Jadi ini jangan hanya sebagai sebuah kebesaran kita, tetapi ini harus menjadi inspirator, bisa mencermati dinamika kehidupan. Jadi hari ini bagaimana itu? Misalnya bagaimana mentransformasikan nilai-nilai ayat ahkam dalam bidang ekonomi misalnya. Bagaimana mentransformasikan nilai-nilai ayat ahkam dalam bidang sosial, dalam bidang politik, dalam bidang kalau bicara sosial, bagaimana kita beretika. Kalau dalam berpolitik, sebenarnya banyak orang menolak dunia politik. Tapi dalam konteks dinamika kemanusiaan, kita tidak bisa menghindarkan diri dari politik. Ada enggak garis-garis tafsir ayat-ayat ahkam itu yang memberikan kontribusi tentang dunia politik? Saya pikir mahasantri ini sudah mempelajari ini, dan ini yang harus diberitahu kepada publik. Gitu. Misalnya dalam konteks sosialita atau punanji yang medsos ya, kalau anak-anak muda milenial ini kan medsos itu kan, hoax ya, atau hoax tulisannya. Kemudian bagaimana blasfemi. Sebenarnya Rasulullah sudah memberikan batasan-batasan semuanya itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut ya. Kalau Anda beriman kepada Allah dan hari akhirat ya, maka bicaralah atau diam gitu kan. Jadi sebenarnya media ini kita gunakan harus berisikan konten-konten. Tapi sangat salah juga kalau saya pikir di kalangan sementara orang menolak tentang konten-konten itu. Karena kalau orang-orang baik ya, tidak mau mengisi konten-konten yang baik, maka konten-konten ini diisi dengan kejahatan-kejahatan, diisi dengan kezaliman-kezaliman, akan diisi dengan kedustaan-kedustaan, akan diisi dengan provokasi-provokasi. Jadi perlu ada itu, teknologi itu. Majelis sidang wisuda perdana yang saya hormati. Oleh karena itu saya ingin menitipkan kepada pimpinan Ma'had bahwa ada 4 langkah strategis yang harus ditempuh sehingga Ma'had ini akan menjadi eksistensi. Yang pertama adalah Ma'had harus visioner, harus punya visi, harus punya misi. Ini wisuda perdana. Dianalize apakah dalam konteks menghadirkan mahasantri yang diwisuda hari ini sudah menyentuh visi yang dikembangkan sejak awal, dan atau visi itu bisa berkembang dinamis, dan ini harus punya konsep visi. Yang kedua adalah manajemen. Jadi manajemen ini adalah bagaimana langkah-langkah strategik yang akan dilakukan. Sebenarnya dalam praktek ibadah dalam konteks hablum minallah
itu kan mengajarkan manajemen kepada kita. Hari ini sebenarnya manusia-manusia modern, kenapa manusia modern? Manusia modern itu salah satu karakteristiknya adalah disiplin dengan waktu. Padahal Islam mengajarkan tentang waktu. Nggak tahu saya kok ada giumnya misalnya al-waktu kasaib ya, dengan pedang. Seolah sangat kejam begitu. Artinya apa? Manajemen waktu ini penting. Jadi harus ada kapan. Saya juga dulu sudah terpikir seperti itu. Maaf, agak pribadi barangkali. Sejak saya masih di MSen, orang tua saya melihat dinamika perkembangan di sana tidak menguntungkan dalam dunia pendidikan. Makanya saya dikirim ke Samalanga. Dikirim Samalanga bagaimana supaya bisa mendalami itu. Dan ini total quality management. Dulu Abun Abdul Aziz itu membimbing kami setelah sholat subuh. Mungkin pilar-pilar masjid itu menjadi saksi. Ya. Itu matan sulam yang tadi dalam mukadimah saya sampaikan, itu adalah pelajaran pertama yang beliau sampaikan. Bagaimana logika formal itu. Dan saya pikir logika formal ini juga menjadi bahagian dalam konteks memahami tafsir ayat ahkam. Dan ini sangat penting. Yang ketiga, pimpinan ma'had setelah yang kedua tadi, yang pertama adalah harus punya cita-cita besar. Apa cita-cita besarnya? Kehadiran ini. Jangan berpikir bahwa di Aceh ada Universitas Islam Negeri, ada IAIN, ada STAIN, ada swasta, dan sebagainya. Lantas Ma'had Al ini apa? Dulu saja ketika IAIN belum menjadi UIN, nanti muncul IAIN lain, muncul UIN, itu bukan persaingan. Itu adalah wahana berkontribusi untuk mengisi dinamika kehidupan kemasyarakatan. Dan inilah yang harus dijalankan oleh Ma'had ini. Harus punya cita-cita. Yang terakhir, yang keempat, dan ini yang paling penting, Dr. Tezul Khairi, action. Harus ada aksi. Kita kebanyakan ada visi. SDM cukup, punya cita-cita. Tapi hana pernah kepuput. Ya, hana betul cip. Ada juga orang, dia action terus. Tanpa ada visi, tanpa ada misi. Pupur juga lagi nadro. Nggak bisa juga. Karena ini sudah diuji secara kontemporer. Abun, dulu saya ingat ya, kenapa beliau melarang, tanda petik, santri untuk tidak sekolah. Rahasianya saya temukan. Dalam konteks hari itu masa transisi, ya, masa transisi mengisi kemerdekaan dan sebagainya, kalau ini tidak dibatasi oleh beliau, maka santri-santri cerdas, santri-santri pintar semuanya akan keluar. Tidak ada dinamika kesinambungan di pesantren. Jadi perlu ada nilai pengikat. Bukan tidak boleh mengikuti ilmu lain, bukan. Jadi ini yang disalahkan. Memang beliau sangat keras, sangat konsisten, sesuai dengan kapasitas orang yang beliau hadapi. Jadi bukan tidak ada kebijakan bagi Abun. Nyatanya alhamdulillah saya diberikan izin, dan dengan doa-doa beliau dan guru-guru saya, maka saya sudah mencapai seperti saat ini. Dan saya bangga sebagai alumni Ma'had Ulum Diniyah Islamiyah Masjid Raya Samalanga. Majelis wisuda Ma'had Ali Babu Salam yang berbahagia. Oleh karena itu, setelah punya cita-cita tadi, saya kembali kepada konsentrasi. Jangan minder dengan konsentrasi ini. Dan jangan bertumpu dengan ontologi tafsir ahkam. Jangan tafsir ahkam itu berada dalam kitab. Bagaimana pemahaman ayat-ayat ahkam itu bisa menjawab persoalan-persoalan kontemporer. Dalam konteks ini saya harus menyampaikan pikiran Thomas Kuhn misalnya. Tadi kalau saya boleh beranalogi,
tadi Bapak Kakanwil menyebutkan tentang bagaimana merosotnya nilai wakaf. Ini wakaf ini sangat besar. Wakaf ini sudah menjadi paradigm, sudah menjadi paradigma. Dan dalam konteks hari ini di Nawika Wakaf ada terjadi penyimpangan-penyimpangan. Oleh Thomas Kuhn itu disebut dengan anomali. Ini dulu sudah pernah saya ajarkan pada kuliah filsafat ilmu dengan Dr. Teljul Khairi. Yang keninggannya keringit gede. Jadi ada anomali-anomali. Mahasantri yang disudah ini dengan keilmuan tafsir ayat ahkam harus memaknai penyimpangan-penyimpangan dalam persoalan wakaf itu. Baru diadakan riset dalam istilah akademiknya. Kalau mungkin kita ya pemantauan. Kenapa terjadi pergeseran nilai wakaf di kalangan masyarakat kita gitu. Ada apa ini sebenarnya? Bagaimana kontribusi tafsir ayat ahkam ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini? Dan jangan lupa hasil daripada pengamatan ini dipublish. Saya pikir kita punya jurnal, punya website, sekecil apapun teori atau temuan yang kita miliki itu harus dipublish. Jadi itu bukan tinggal kalah itu ria kan, ya nama nyata pegah. Misalnya kan ada paradigma ria, itu bukan ria, itu adalah syiar. Publish dia bahwa kami Mahasantri Babus Salam Al-Hanafiyah ini hasil temuan kami. Berikan kepada pemangku negara, berikan kepada bupati, berikan kepada Kakan Menak, berikan kepada gubernur, berikan kepada semua dimensi yang mengawasi ini. Dan ini adalah sangat penting. Dan daripada seperti ini maka muncullah paradigma baru. Saya berharap dan titip dengan Diktur Ma'had supaya mereka-mereka yang diwisuda ini sebagai alumni dalam istilahnya, tapi punya ikatan dengan alma maternya, Babus Salamnya. Ikatan alma mater itu bisa dibangun adalah dengan membangun komunikasi yang terus-menerus, memantau perkembangan-perkembangannya. Saya yakin ada 7 ya ma'had di Aceh, 7 apa 6? Ada 6 ma'had di Provinsi Aceh. Itu sangat luar biasa saya pikir. Dan bagaimana sebenarnya bagian-bagian mereka ini itu harus eksis, harus terjun ke lapangan. Nggak boleh itu udah dibagi nanti apa itu ijazahnya itu ya kapit-kapit atau taruh di dinding nggak. Bukan di situ. Nah. Kiprahnya adalah bagaimana Anda siap kapan saja sesuai dengan kapasitas keilmuan yang telah dimiliki. Dan satu hal lagi adalah kelemahan para intelektual adalah merasa diri benar. Tidak pernah mau mengoreksi kebenaran yang ia tampilkan, padahal di sana ada kekeliruan-kekeliruan. Oleh karena itu jangan cepat bangga dengan keilmuan yang kita miliki. Ujian-ujian yang akan kita hadapi adalah ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat. Inilah yang saya maksudkan tadi untuk menghadapi persoalan-persoalan kehidupan kontemporer. Persoalan-persoalan hari ini kita sudah ditambah. Misalnya persoalan yang diangkat secara nasional ya, persoalan kemiskinan. Itu kita diangkat. Persoalan intoleransi. Saya kaget loh. Kok Provinsi Aceh menjadi salah satu provinsi yang intoleran. Ini ada apa? Mahasantri harus merespon ini. Bagaimana sebenarnya? Gugat itu. Kalau ada informasi-informasi negatif yang tidak pada tempatnya, bagaimana tafsir ayat ahkam melindungi ini gitu, memproteksi ini. Jadi banyak langkah kerja strategis yang perlu kita lakukan. Miskin, intoleran, apalagi terkebelakang itu. Padahal yang saya tahu Aceh punya human resources bukan skala Aceh dan skala nasional, tapi juga adalah skala internasional. Saya punya teman doktor tentang teknik bioteknik
itu berada di Australia. Itu sangat luar biasa. Itu yang pendidikan formal. Tapi lagi-lagi ini ada persoalan di kita. Ada persoalan di kita. Mereka banyak berkiprah di luar. Tidak kembali di sini. Berharap Ma'had Ali ini menjadi inisiator. Bagaimana merekatkan kembali tokoh-tokoh, para pemikir-pemikir yang berskala internasional itu bisa datang peduli untuk Aceh. Hadirin yang berbahagia, salah satu lagi kita harus membangun sinergi dan kolaborasi. Saya pernah menyarankan kepada Gubernur Aceh waktu itu, kenapa tidak? Dari kalangan Dayak itu mendapat program beasiswa dikirim keluar, ke Eropa, ke Iran, ke apa. Syaratnya satu, jangan dikirim untuk menekuni bidang agama. Karena menurut asumsi saya, ini asumsi ya, kalau dari Dayak dikirim menekuni bidang agama, nanti di sana pinter dia, kemari dibawa aliran lain lagi, kacau dengan yang lom. Nah, jadi bagaimana orang-orang cerdas dari pesantren, orang-orang yang kaya pikiran dan inovasi dalam pengembangan keilmuan dari Ma'had Ali ini kirim ke Eropa, bidang biologi, bidang teknologi, bidang sosial, bidang hukum. Ketika pulang kemari, Aceh ke depan akan menjadi lebih baik. Pernah nggak kita berpikir? Saya juga heran, saya lihat di media sosial ini kurang. Di media cetak juga kurang. Tahu nggak? Anda mahasiswa harus paham, posisi saat ini adalah posisi strategis bagi Provinsi Aceh dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tadi saya sudah sebutkan 5 generasi itu kan. Pada 2045 itu adalah apa istilahnya tahun emas Republik Indonesia. Aceh pada tahun 2045 berusia 40 tahun masa damai dengan NKRI. Artinya apa? Ada 20 tahun dari besok Januari menuju 2045. Pernah nggak kita berpikir strategis? Ada apa Aceh dalam 20 tahun akan datang? Saya pikir Mas Santri harus kritis seperti itu. Sekarang Pak Dr. Termizi lagi disusun RPJPA ya. Rencana pembangunan jangka panjang Aceh 20 tahun ke depan. Ini harus diketahui oleh publik. Maaf, saya bukan provokator. Kalau tidak seperti ini, tidak akan tahu bagaimana arah pembangunan Aceh ini. Pembangunannya 2, sumber daya manusia. Apa yang kita siapkan dalam 20 tahun ini? Kita ini baby boomer loh. Kita udah akan selesai. Generasi ini mau jadi apakan? Kita kan sering hafal ayat, apabila Anda melahirkan generasi yang lemah, maka terimalah bla bla bla. Tapi tidak pernah mau menjadikan solusi. Mereka generasi ini sumber daya manusia mau jadi apa? Itu yang saya berpikir. Saya berpikir Indatu kita dulu di mana-mana Aceh ada rumah tradisi Aceh, rumah mayang. Secara sosial kultural, secara sosial itu adalah punya market ya. Berapa tiangnya, jenis kayunya dari apa, menunjukkan kelas pemiliknya gitu. Tetapi mereka buat seperti itu bisa terhindar dari amukan binatang buas misalnya, dan juga bisa terhindar dari banjir. Nyatanya hari ini yang masih menggunakan tradisi rumah Aceh bebas dari banjir. Jadi ini bisa nggak cara berpikir kita itu berputar terbalik. Saya lihat sepanjang jalan tadi ada menasah yang ada rumah Aceh yang masih rumah Aceh, dia nggak kena apa-apa dengan banjir. Di bawah hijai kakek hijai keroh ada masalah. Droi aman, ngejek gemagun, bajeh nakuto, arsip menteng tekebah beget di hati. Jadi itu persoalan. Nah, kenapa banjir di Aceh Utara tidak selesai-selesai? Oh, nyan kan urusan mahasantri. Tidak bisa seperti itu. Mahasantri dengan tafsir ahkamnya harus berkontribusi bagi pejabat di sini.
Ingatkan mereka, nyan tanggung jawab drone dari sisi nyo. Hukumnya ini. Ayatnya surat ini ayat sekian. Harus bisa seperti itu. Bagaimana kita menjadi push, menjadi daya dorong gitu. Saya pikir itu. Jadi banyak persoalan-persoalan kehidupan dinamika hari ini yang harus diambil alih. Nah, kembali dalam konteks tadi. Itu sumber daya manusia. Saya nggak bisa berpikir bagaimana ini ya. Itu ketika ada konstruksi bangunan tertentu misalnya, secara terpaksa, tanda petik, dibangun di Aceh. Terpaksa artinya harus dibangun. Itu persentase pekerjanya bukan dari Aceh. Kenapa? Karena SDM kita tidak siap untuk itu. Jadi ini harus penting, Hermes Palace Hotel yang ada di Banda Aceh yang hadir pasca tsunami itu 97% itu karyawannya adalah putra-putri Aceh. Tapi yang melidernya belum ada yang dari Aceh. Jadi kenapa? Karena ketidaksiapan kita. Nggak tahu, mungkin kalau kerja di hotel mungkin masih ada haram-haramnya dikit ya, sehingga nggak ada gitu. Jadi ini harus apa? Jadi SDM-nya harus dipersiapkan. Kalau saya berpikir, pernah nggak diketahui bahwa Aceh ini punya potensi sumber daya alam? Ada batu bara, ada minyak dan gas, ada tembaga, ada nikel, ada bahan untuk untuk bahan nuklir dan sebagainya. Ada nggak kita disiapkan untuk itu gitu? Yan kan fardu kifayah, ya kan? Fardu kifayah itu harus ada yang dari Aceh, itu semangatnya. Kita ini baby boomer ya, hanya menyemangati itu. Jangan yang milenial lalai dengan kemajuan artificial intelligence, tetapi tidak mempersiapkan komunikasi diri untuk itu. Nah, jadi selama 20 tahun ini kita harus berpikir. Dulu saya ketika mahasiswa, bagaimana Profesor Ibrahim Hasan memutarbalikkan opini masyarakat Aceh ke dalam dunia pembangunan. Dia bagi dalam 2 zona industri dengan zona pertanian. Hari ini kita gugat kembali. Dinas pertanian kita udah nggak memikirkan industrialisasi pertanian. Omenyen kan bidang tanyo. Siapa bilang bukan bidang mahasantri? Cari ayat-ayat ahkam yang mendorong tentang industrialisasi pertanian. Kemudian industrialisasi kelautan. Jadi pupuk langka, pertanian kita seperti apa, bangunan industri. Padahal industri-industri sudah ada di masa Abbasiyah, masa Utsmaniyah dan sebagainya. Itu gali kembali sejarah-sejarah seperti itu. Mudir, berapa lama ini? Sudah boleh ya? Jadi itu. Jadi coba mahasantri ini mengaplikasikan ini. Mungkin Anda mahasantri akan menggugat saya. Manidro profesor puna yang kana pegat. Nah, kan mungkin itu. Maaf. Saya secara face to face sudah saya lakukan. Ketika saya berkiprah di dunia akademik, semua pejabat, baik di gubernuran, bupati yang punya akses ke saya, itu saya komunikasikan. Persoalan belum terlaksana, saya sudah bebas sebagai amar ma'ruf nahi mungkarnya. Jadi itu tidak perlu dipublish, tapi sampaikan pesan-pesan moral pembangunan itu membangun sebuah kesadaran. Ini yang amat penting. Oleh karena itu saya berharap bahwa keberadaan Ma'had Ali ini, para mahasantri sudah waktunya istilah politisi turun gunung. Jangan nyaman dengan zona kemahasantriannya, tapi lihatlah kehidupan masyarakat. Apa yang bisa Anda kontribusikan. Kenapa saya hadir kemari? Saya ingin melihat langsung sebenarnya bagaimana pemetaan ini dalam konteks hari ini 2023. Apa sumbang pikir yang harus kita berikan untuk menuju 2045? Bukan tidak mungkin pada 2045 mungkin kita nggak ada lagi ya Pak Dokter.
Kalau segi usia mungkin usia 80-an, mudah-mudahan masih ada lah. Kita bisa saksikan generasi-generasi cerdas, generasi-generasi responsif, generasi-generasi yang peduli terhadap bangsanya. Inilah yang paling penting daripada wisuda ini. Saya pikir itu harapan dan tantangan Anda ke depan. Saya ingin bahwa Ma'had Ali Babu Salam Al-Hanifiyah ini bisa berkontribusi dalam konteks 20 tahun. Anda sudah selesai di sini, S2-nya silakan, nanti S3-nya kemana silakan. Saya nggak tahu, misalnya ya kita kritik ya, di Aceh ada apa namanya airport, international airport dengan airport perintis lapangan terbang. Nggak salah saya ada 12 itu. Yang ke 15 tahun damai, 18 tahun damai, seperti biasa. Ya kan? Kalau saya logikanya adalah, kalau Banda Aceh, Medan, Jakarta, kalau penerbangannya tidak bisa 60 kali dalam seminggu, berarti ekonomi kita belum berjalan. Bagaimana ini bisa kita gerakkan? Ayo, Mahasantri harus punya pikiran-pikiran. Berikan pencerahan-pencerahan kepada pejabat melalui tafsir ahkam. Karena saya tidak membahas tafsir ahkam, kalau kita bahas ini kan lama. Anda sudah punya kompetensi untuk itu, berikan pencerahan-pencerahan itu. Jadi ini penting. Kenapa tidak ada pikiran-pikiran di Aceh itu 2 international airport misalnya? Pernah nggak sadar ketika dibuka international airport di Pulau Pining, orang Aceh berduyun-duyun datang ke sana. Meskipun sampai Aceh, ke Pining kan murah. Tapi sampai di Penang, mereka pergi ke Kuala Lumpur, mereka pergi ke Singapura, mereka pergi ke Thailand. Ini adalah strategi ekonomi. Mahasantri harus punya pikiran seperti ini. Sodorkan itu ayat-ayat ahkam. Demikian juga pelabuhan. Saya nggak tahu bagaimana pelabuhan kita. Saya pernah ngomong dengan Laksamana Madya Eko Joko Wiono. Itu angkatan laut yang bintang 1. Dia ceritakanlah itu Aceh. Bagaimana sistem kelautan, bagaimana negara memproteksi NKRI lewat kelautan ini. Tapi karena kita nggak pernah peduli misalnya, kita nggak tahu, nggak paham. Setelah banyak pembicaraan, saya lemparkan satu pertanyaan kepada beliau. Izin Laksamana, kira-kira 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun akan datang menuju Indonesia emas. Ada enggak orang Aceh menjadi Laksamana? Beliau kaget ya. Belum ada pertanyaan ini kepada saya. Saya sampaikan karena beliau berwenang. Maaf, Aceh akan selalu dinabobokkan dengan kebesaran masa lalu. Tapi tidak mau berusaha untuk mengembalikan kebesaran masa lalu itu pada saat ini. Jadi Mahasantri ini harus kreatif, harus inovatif. Kenapa tidak? Dengan Gubernur Nova sudah saya sampaikan. Dengan Jenderal Ahmad Marzuki juga sudah saya sampaikan. Kenapa enggak diambil pemuda-pemudi Aceh yang pintar, yang cerdas-cerdas. Masukkan mereka ke Akademi Militer tahun ini. Insya Allah 15 tahun akan datang menjadi Laksamana. Nyan hak historis, hak marwah keacehan. Apakah kita mau hanya label Laksamana Kemalahayati, tapi kita tidak bisa menampilkan. Jangan khawatir, mudah-mudahan dalam tidak waktu lama Aceh akan memiliki Laksamana itu. Itu pun kalau tidak ada intervensi politik kemiliteran. Karena ada 2 alumni YN Araniri yang sudah berpangkat kolonel, bertugas di Yogyakarta. Maaf, ini off the record, tidak untuk dipublish, nanti dipotong ya. Saya katakan, tolong ini dibantu, pindahkan aja dia dari Jogja kemana. Karena begini, militer itu begitu pindah, jabatannya itu penting, langsung naik bintang. Saya pikir kita berharap adalah putra-putri terbaik Aceh menjadi Laksamana. Tidak hanya dalam kertas historisitas keacehan, tapi ada dalam dunia nyata. Lupakan apa yang saya sampaikan. Yang paling penting adalah dilalatul lafdi ala mawafaqah. Jadi paradigma yang saya sampaikan itu adalah kita harus berpikir strategis dan futuristik. Jadi kita tidak berpikir hari ini untuk ke depan. Kalau hanya berpikir hari ini, ya kita sudah
sudah enak. Seperti Bapak orang tua kita Dr. Tarmizi, kalau dia berpikir untuk dirinya ngapain beliau kemari? Semuanya sudah pengalaman, sudah segudang, ya keilmuan sudah punya, sosialnya sudah punya. Karena kehadiran beliau kemarin adalah untuk memikirkan bagaimana kita ke depan. Saya kira ini sebagai spirit, izin Walid, saya minta maaf karena saya yakin bahwa apa yang saya sampaikan itu banyak kurang dari lebihnya dan banyak lebih dikurangnya gitu. Billahi taufik wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan penghargaan kepada wisudawan peraih predikat lulusan terbaik. Kepada para wisudawan yang disebutkan namanya untuk dapat mengambil posisi. Wisudawan peraih predikat terbaik pada wisuda perdana Mahat Ali Babu Salam Al-Hanafiyah tahun akademik 2023-2024. Pertama, Tunku Syarwan, tempat tanggal lahir Luk Kareng 12 April 1995, putra dari Bapak Tarmihim dan Ibu Nur Hasanah, alamat Mahasantri, Kecamatan Luk Sukun, Kabupaten Aceh Utara, predikat kelulusan mumtaz dengan IPK 3,78. Kedua, Al-Mubashir, tempat tanggal lahir Mantang Munje 22 Desember 1997, putra dari Bapak Jailani dan Ibu Suryati, beralamat di Kecamatan Luk Sukun, Kabupaten Aceh Utara, dengan predikat kelulusan mumtaz IPK 3,72. Ketiga, Rahayu Marzani, tempat tanggal lahir Paya Bakung 23 November 1999, putri dari Bapak Diauddin dan Ibu Mursyidah, beralamat di Kecamatan Paya Bakung, Aceh Utara, predikat kelulusan mumtaz dengan IPK 3,91. Keempat, Cud Marfira, tempat tanggal lahir Seriwu 15 Maret 1997, putri dari Bapak Teku Bustamam dan Ibu Nurasma, Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara, dengan predikat mumtaz IPK 3,79. Kelima, Tunku Evi Malinda, Simpang Balik 14 Juni 2001, putra dari Bapak Tengku Pakamuddin SSY dan Ibu Marfuah, Timang Gajah Bener Meriah, dengan predikat mumtaz IPK 3,76. Keenam, Tunku Hayatur Rahmi Asan LB 10 November 2001, putri dari Bapak Razali dan Ibu Rohana Asan LB Aceh Utara, dengan predikat kelulusan mumtaz IPK 3,70. Berkenan juga kepada para wali santri dari Maha Santri wisudawan yang meraih predikat kelulusan terbaik untuk berkenan berada di samping putra-putri terbaiknya. Kami mengundang dengan hormat wali santri dari Maha Santri peraih wisudawan terbaik predikat kelulusan terbaik di hari berbahagia ini untuk berkenan kami mengundang dengan hormat dan dengan bangga berada di samping putra-putri terbaiknya yang hari ini baru saja meraih predikat kelulusan kumlot pada wisuda perdana Mahat Ali Dayah Babu Salam Al-Hanafiyah Matangkuli Aceh Utara tahun akademik 2023.
Berikut dengan hormat kepada guru kami yang mulia Walid Haji Sirajuddin Hanafi yang turut didampingi oleh Mudir Ma'had Ali Babu Salam Al-Hanafiyah Dr. Tengku Tuku Zulkhairi MA untuk berkenan dapat menyerahkan secara langsung penghargaan kepada wisudawan peraih predikat lulusan terbaik pada wisuda perdana Ma'had Ali Dayah Babu Salam Al-Hanafiyah tahun akademik 2023-2024. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para hadirin berbahagia, di hadapan kita saat ini kita menyaksikan penyerahan piagam penghargaan kepada Maha Santri wisudawan terbaik lulusan terbaik pada wisuda perdana Ma'had Ali Babu Salam Al-Hanafiyah yang langsung diserahkan oleh guru kita yang mulia Walid Haji Sirajuddin Hanafi kepada para Maha Santri yang tentunya akan semakin berperan aktif dan berkhidmat untuk umat di masa yang akan datang. Dan para hadirin berbahagia, juga kita sampaikan bahwa serangkaian kegiatan kita di hari berbahagia ini juga ikut disiarkan langsung melalui kanal YouTube Multikor Dayah Multimedia Aceh. Baik, berikutnya dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Ya baik, kami ucapkan terima kasih kepada guru kami yang mulia. Kami persilakan untuk mengambil tempat semula dan para wisudawan peraih predikat terbaik juga kami persilakan untuk mengambil tempat semula bersama orang tua tercinta. Baik, kami persilakan untuk dapat kembali mengambil tempat semula. Penyerahan ijazah kepada wisudawan yang dipanggil namanya berkenan menuju panggung utama. Ketua Majelis Syuyukh, Mudir dan Wadir dimohon berkenan mengambil posisi. Abdul Mughis Al-Mubarak, Punti SB, 26 Mei 1999, putra dari Tunku Muraki dan Ibu Ruhamah,
beralamat di Kecamatan Tanah Luas dengan predikat kelulusan Jayyid IPK 3,10. Tunku Abdullah, tempat tanggal lahir Cod Barat 25 Agustus 1997, putra dari Tunku Usman dan Ibu Hadisah, beralamat di Kabupaten Aceh Utara, Kecamatan Tanah Luas, predikat kelulusan Jayyid dengan IPK 3,13. Tunku Akhyar, tempat tanggal lahir D1 23 Januari 1997, putra dari Bapak Tarmizi dan Ibu Fatimah, beralamat di Gampung Tupanti Raja Pijai, predikat kelulusan Jayyid IPK 3,19. Al-Mubashir, Matang Munjeh 22 Desember 1997, putra dari Bapak Jailani dan Ibu Suryati, beralamat di Matang Munjeh Lok Sukun Aceh Utara, predikat kelulusan Mumtaz IPK 3,72. Alam Syah, tempat tanggal lahir Limbur Merangin 11 September 1999, putra dari Bapak Ilyas J dan Ibu Zulaiha, beralamat di Kecamatan Pemenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, predikat kelulusan Jayyid IPK 3,19. Al-Yafi, tempat tanggal lahir Desa Baru 15 Maret 1998, putra dari Bapak Azwar Ali dan Ibu Husnawati, Desa Raya Kuta, Tanah Luas, Aceh Utara, dengan predikat kelulusan makbul IPK 2,76. Ansari Yadi, tempat tanggal lahir Langsa 16 Oktober 1998, putra dari Bapak Hasbi dan Ibu Syamsiah, Bukit Seraja Aceh Timur, dengan predikat kelulusan Jayyid IPK 3,15. As'ari, tempat tanggal lahir Lanco 29 September 1999, putra dari Tengku Sulaiman dan Ibu Siti Fatimah, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, dengan predikat kelulusan makbul IPK 2,95. Arif Munandar, tempat tanggal lahir Luhung 25 Mei 1998, putra dari Bapak Syakya dan Ibu Wardiah, beralamat di Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, dengan predikat kelulusan Jiddan, pujian dengan IPK 3,67. Azhari, Perepok 25 September 2000, putra dari Bapak Muhammad Yusuf dan Ibu Kandiati, beralamat di Perepok, Kecamatan Payabakung, Kabupaten Aceh Utara, predikat kelulusan makbul dengan IPK 3,09. Dahrul Fuadi Mubarak, beralamat tempat tanggal lahir Desa Masjid Pirak 21 April 1996, putra dari Bapak Idris Yusuf dan Ibu Nurcut Nursiah, beralamat di Masjid Pirak, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, dengan predikat kelulusan Jayyid IPK 3,13.
13. Hasan Asy'ari A, Simpang Limbur Merangin 7 April 2001. Putra dari Buya Haji Ahmad Fauzi almarhum dan Ibu Ummi Hajjah Nurhayati, Simpang Limbur Merangin, Pemenang Barat, Kabupaten Merangin, Kota Jambi, dengan predikat kelulusan Jayyid IPK 3,32. Tunku Islamuddin, tempat tanggal lahir Punti 11 Desember 1996, putra dari Bapak Syarkawi dan Ibu Yusra, beralamat di Desa Punti, Tanah Luas, Aceh Utara, dengan predikat kelulusan Jayyid IPK 3,21. Muhammad Sari Yulis, tempat tanggal lahir Tanjung Krung Pase 7 Desember 1999, putra dari Bapak Syamsuddin Agani dan Ibu Eliati, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, dengan predikat kelulusan Jayyid IPK 3,44. Tunku Kamarud Zamil, menasah LB 27 Juli 1995, putra dari Bapak Muhammad Hasan AL dan Ibu Darmiyati, menasah LB Aceh Utara, dengan predikat kelulusan makbul IPK 2,99. Muhammad Hafiz Monkelayu 17 Mei 1998, putra dari Bapak Burhanuddin dan Ibu Helmiah, Monkelayu Gandapura Biren, dengan predikat kelulusan sangat memuaskan IPK 3,14. Muhammad Reza Fahlevi El Yamani, tempat tanggal lahir Payabakung 15 Juli 1999, putra dari Tengku Mahyuddin dan Ibu Suryani, Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara, predikat kelulusan makbul IPK 3,05. Muhammad Usman Berandang Asan 5 Juni 1992, putra dari Bapak Ismail dan Ibu Aminah, Berandang Asan Aceh Utara, dengan predikat kelulusan Jayyid IPK 3,21. Muhammad Atiyah, tempat tanggal lahir Cot Barat 18 Januari 1999, putra dari almarhum Bapak Muhammad Dahlan dan Ibu Ti Hadijah, Cot Barat Tanah Luas Aceh Utara, dengan predikat kelulusan Jayyid IPK 3,14. Muhammad Faisal, tempat tanggal lahir Mampre Payabakung 25 April 1999, putra dari Bapak Abdullah dan Ibu Dalika, Mampre Payabakung Aceh Utara, dengan predikat kelulusan Jayyid IPK 3,22. Muhammad Mawardi, Bukit Guru 1 Mei 1999, putra dari Tengku Usman dan Ibu Anidar, Desa Bukit Guru, Payabakung Aceh Utara, dengan predikat kelulusan makbul IPK 3,07.
Muhammad Zamzami, tempat tanggal lahir Desa Gunci 12 Juli 1996, putra dari Bapak Idris YS dan Ibu Syarifah, Blanggunci Payabakung Aceh Utara dengan predikat kelulusan makbul IPK 3,03. Ramadan Hidayat, Lubuk Ogong 16 November 2001, putra dari Bapak Kusnadiono dan Ibu Noprida, Kecamatan Bandar Seri Kijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, predikat kelulusan makbul IPK 2,83. Bahrul Komar, Matang Munje 3 Agustus 2000, putra dari Bapak Muhammad Yakub H dan Ibu Nuralia, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, predikat kelulusan Jayyid IPK 3,40. Rian Ramadhani, Desa Matang Munje 30 Desember 1996, putra dari Bapak Abdus Salam dan Ibu Nurhalimah, beralamat di Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara, predikat kelulusan Jayyid IPK 3,19. Sanuri Mulkan, tempat tanggal lahir Desa Lung 16 Juni 1997, putra dari Bapak Muhammad Aji dan Ibu Suwaibah, alamat Mahasantri Desa Ngapayabakung Aceh Utara, predikat kelulusan Jayyid IPK 3,19. Tengku Syarwan, tempat tanggal lahir Lok Kareng 12 April 1995, putra dari Bapak Tarmihim dan Ibu Nurhasanah, Kecamatan Lok Sukun, Kabupaten Aceh Utara, predikat kelulusan Mumtaz IPK 3,78. Saryulis Menasah Supeng 5 Februari 2000, putra dari Bapak Yusni dan Ibu Nurul Ainiyah, beralamat di Menasah Supeng, Aceh Utara, predikat kelulusan Jayyid IPK 3,23. Sirajuddin Mampre 14 Juni 2001, putra dari Bapak Tarmizi dan Ibu Yusmanidar, Desa Meria Selemak Payabakung Aceh Utara, predikat kelulusan Jayyid IPK 3,25. Syahril Ikhwani Lok Sutui 5 Desember 1996, putra dari Bapak Muhammad Jafar Ahmad dan Ibu Tihasana, Lok Sutui Baktia, Kabupaten Aceh Utara, predikat kelulusan makbul IPK 2,82. Yafis Ismandar Lok Merubo 13 April 1996, putra dari Bapak Sulaiman dan Ibu Darmiati, SPD SD, Desa Lok Merubo, Kecamatan Cotgire, Aceh Utara, predikat kelulusan Jayyid 3,13. Zubaili Beringin Perak 6 Juni 1999, putra dari Bapak Abdurrahman dan Ibu Hamidah, Alu Bungkuh, Perak Timur, Aceh Utara, predikat kelulusan Jayyid
IPK 3,13. Tengku Umar, Asan Selemak 15 Mei 1995, putra dari Bapak Muhammad Nasir dan Ibu Habibah, Kecamatan Payabakung, Aceh Utara, predikat kelulusan makbul IPK 2,79. Zulkarnaini, Maddi 1 Juli 1995, putra dari Bapak Muhammad Ilyas dan Ibu Suryani, Maddi Nibung, Aceh Utara, predikat kelulusan memuaskan IPK 3,04. Tunku Hafiz Al-Mansuri, tempat tanggal lahir Desa Arun Pirak 27 Mei 1997, putra dari Bapak Usman dan Ibu Suryani, Arun Pirak, Matangkuli, Aceh Utara, predikat kelulusan Jayyid Jiddan, IPK 3,64. Tengku Zulkarnaini, tempat tanggal lahir Lok Sukun 24 Mei 1988, putra dari Tunku Abdul Ghani dan Ibu Aisyah, Lok Kareng, Lok Sukun, Aceh Utara, predikat kelulusan Jayyid, IPK 3,40. Tengku Saryulis, tempat tanggal lahir Tanjung Haji Muda 12 September 1985, putra dari Bapak almarhum Ismail Muhammad dan Ibu Warni, Blang, Matangkuli, Aceh Utara, predikat kelulusan Mumtaz, IPK 3,70. Zulfikar, Gampung Tu, 2 Maret 1996, tempat tanggal lahir putra dari Bapak Musa dan Ibu Fatimah, Gampung Tu, Pantai Raja Pijai, predikat kelulusan Jayyid, sangat memuaskan, IPK 3,29. Zulwanis, Punti 21 April 1996, putra dari Tunku Abdullah dan Ibu Nurhayati, Desa Punti, Kecamatan Matangkuli, predikat kelulusan Jayyid, IPK 3,15. Ainal Fitria, Blang Sukun 10 Desember 2001, putra dari Bapak Abdullah dan Ibu Nurhanifah, Blang Sukun, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidi Jaya, predikat kelulusan Jayyid Jiddan, IPK 3,64. Aklima Zahara, Serdang 21 Februari 2001, putra dari Bapak Abdullah dan Ibu Sa'diyah, Serdang Pirak Timu, Aceh Utara, predikat kelulusan Jayyid, IPK 3,49.
Akrimatul Huda, Matangkuli, 5 Oktober 2001. Putri dari Bapak A. Mukti dan Ibu Rosmawati, Desa Rayuk Matangkuli, predikat kelulusan Jayyid Jiddan, IPK 3,64. Alfi Husna, Blangsukun, 11 Desember 2000. Putri dari Bapak Badruddin dan Ibu Fatmiyati, Bandar Baru PD Jaya, predikat kelulusan Jayyid, IPK 3,49. Cud Marfira, Seriwu, 15 Maret 1997. Putri dari Teku Bustamam dan Ibu Nurasma, Desa Seriwu, Kecamatan Matangkuli, predikat kelulusan Mumtaz, IPK 3,79. Evi Malinda, Simpang Balik, 14 Juni 2001. Putri dari Bapak Tengku Pakamudin SSY dan Ibu Marfuah, Mekar Mayu, Timang Gajah, Bener Meriah, predikat kelulusan Mumtaz, IPK 3,76. Ikhwanul Mukarramah, Matangkuli, 21 Desember 2001. Putri dari almarhum Tengku Muhammad Yusuf dan Ibu Kaimah, Ule Barat Luksukun, predikat kelulusan Jayyid, IPK 3,26. Khairatun Niswah, Maddi, 23 Mei 2001. Putri dari Bapak Muhammad Yunus almarhum dan Ibu Maria, Desa Maddi, Kecamatan Nibong, Aceh Utara, predikat kelulusan Jiddan, IPK 3,50. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para hadirin, mohon kita dalam keadaan berdiri sejenak. Yang mulia guru kita bersama Walid Haji Sirajuddin Hanafi, insyaallah akan meninggalkan ruangan yang upacara yang berbahagia ini. Kita doakan beliau semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali. Pemanggilan peserta wisuda dilanjutkan kembali. Lia Ulfianur, Keh Nibong, 24 Oktober 2000. Putri dari Bapak Abu Bakar dan Ibu Halimah, Kecamatan Nibong, Aceh Utara, predikat kelulusan Jayyid Jiddan, IPK 3,54. Lisa Nurul Jannah, Cemecet, 8 Februari 2000. Putri dari Bapak Abdul Manaf dan Ibu Hafsah, Kecamatan Perak Timur, Aceh Utara, predikat kelulusan Jayyid Jiddan, IPK 3,58. Mardiana Arun Perak, 7 Juli 2001. Putri dari Bapak Tengku Umar Yusuf dan Ibu, beralamat di Arun Perak, Kecamatan Matangkuli, predikat kelulusan Jayyid Jiddan, IPK 3,66. Mulyani Sumbok, 23 April 2001. Putri dari Bapak Mukhtaruddin Ahmad dan Ibu Salmiati, beralamat di Sumbok Nibong, Aceh Utara, predikat kelulusan Jayyid Jiddan, IPK 3,52. Munawwarah
tempat tanggal lahir Lok Semawe 22 Februari 2001, putri dari Bapak Muhammad Nasir dan Ibu Yurida, beralamat di Matangkuli Aceh Utara, predikat kelulusan Jayyid Jiddan, IPK 3,65. Nisfu Ramadhani, Desa Tring 10 November 2000, putri dari almarhum Bapak Abdullah dan Ibu Aminah, Desa Tring Krungkreh, Pirak Timu Aceh Utara, predikat kelulusan Jayyid Jiddan, IPK 3,63. Nurul Hayati, Munyesu Lemak, 4 Desember 1999, putri dari Bapak Muhammad Yusuf dan Ibu Asia, Kecamatan Payabakung Aceh Utara, predikat kelulusan Jayyid Jiddan, IPK 3,51. Putri Naimah, Biren 3 Mei 1995, putri dari almarhum Iswandi Nago dan Ibu Ruhamah Syuib, Krung Simpo Juli Biren, predikat kelulusan Jayyid Jiddan, IPK 3,60. Rahayu Marzani, Kecamatan Payabakung, 23 November 1999, putri dari Bapak Diauddin dan Ibu Mursyidah, predikat kelulusan Mumtaz, IPK 3,91. Rida Yani, tempat tanggal lahir Bang Sukun 31 Mei 2001, putra dari Bapak Safwan dan Ibu Wardiah, beralamat di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidijaya, predikat kelulusan Jayyid Jiddan, IPK 3,57. Rifka Ramadhani, Payat Terbang, 12 Desember 2000, putri dari Tengku Marzuki dan Ibu Irawati, Kecamatan Nibung Aceh Utara, predikat kelulusan Jayyid, IPK 3,30. Syifa Rahmatillah, Bili Baro, 10 Januari 2001, putri dari Akmaruddin dan Ibu Hindun, Bili Baro Aceh Utara, predikat kelulusan Jayyid, IPK 3,30. Uswatun Ramadhani, Matang Munye, 28 November 2001, putri dari Bapak Amiruddin dan Ibu Juwairiyah, Matang Munye, Syamtalira Arun Aceh Utara, predikat kelulusan Jayyid Jiddan, IPK 3,65. Sri Wahyuni, Desa Rayuk Pange, 23 Desember 1999, putri dari Muhammad Jamil dan Ibu Salbiah, Desa Rayuk Pange, Pirak Timu Aceh Utara, predikat kelulusan Jayyid, IPK 3,42. Nisa Ur-Rahmi, Rayuk Kuta, 1 Januari 2002, putri dari Tunku Saifuddin dan Ibu Nurasni, Tanah Luas Aceh Utara, predikat kelulusan Jayyid Jiddan, IPK 3,66. Inatul Muna, Glanglong, 25 Mei 2000, putri dari Bapak Nurdin dan Ibu Nuraini, Rayuk Glanglong, Matangkuli Aceh Utara, predikat kelulusan Jayyid Jiddan, IPK 3,68. Hayatur Rahmi, Asan LB, 10 November 2001, putri dari Bapak Rajali dan Ibu Rohana, Asan LB Aceh Utara, predikat kelulusan Mumtaz, IPK 3,70.
Mudir dan para wadir kami persilakan untuk mengambil tempat semula. Pembacaan janji setia sarjana Ma'had Ali dipimpin oleh Tunku Umar SAG. Wisudawan dimohon berdiri. Mudir berkenan menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar sarjana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, kami wisudawan dan wisudawati Ma'had Ali Babu Salam Al-Hanafiyah Matangkuli berjanji satu, berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus salih. Dua, menjaga, memahami dan mengamalkan Al-Quran serta mendakwahkannya di tengah masyarakat. Tiga, meningkatkan iman, ilmu dan amal demi tegaknya dinul Islam. Empat, mengedepankan nilai-nilai akhlakul karimah dalam setiap aspek kehidupan. 5. Menjaga persatuan dan kesatuan antar umat Islam dan bangsa Indonesia. 6. Menjaga nama baik alma mater Ma'had Ali Babu Salam Al-Hanafiyah Matangkuli 28 Desember 2023 Masehi bertepatan 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Mudir dan para wadir kami persilakan untuk mengambil tempat semula. Wisudawan kami persilakan duduk kembali. Pembacaan doa dipimpin guru kita yang mulia Tunku Haji Muhammad Yusuf, pimpinan dayah Babu Salam Putri Abi di teping kebu kami persilakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمد الشاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا لجداتنا لأولادنا لسادتنا لإخواننا ولجيراننا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل أمر وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اختم أجالنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم أجالنا يا الله يا مولانا بسوء الخاتمة اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا من الدنيا قول لا إله إلا الله ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة Ketua Majelis Syuyukh menutup rapat senat terbuka. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, acara wisuda Ma'had Ali Babu Salam Al-Hanafiyah, Takasus Tafsir wa Ulumu, konsentrasi tafsir ahkam pada hari ini, Kamis 28 Desember 2023, jam 12:12 resmi ditutup. Alhamdulillahirrabbilalamin, perhadirin berbahagia, serangkaian kegiatan wisuda perdana Ma'had Ali Dayah Babu Salam Al-Hanafiyah Matangkuli untuk konsentrasi tafsir ahkam tahun akademik 2022-2023 telah selesai dilaksanakan. Untuk berikutnya kepada seluruh para hadirin yang berada di dalam ruangan yang berbahagia ini, untuk berkenan kami mohon tetap berada di dalam ruangan dan nantinya kita akan keluar dari ruang upacara ini seiring keluarnya mudir dan para masyayikh. Berikutnya diawali dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama yang akan diawali dengan para wisudawan. Kami persilakan untuk bergabung bersama di atas panggung utama dengan mudir dan majelis masyayikh kita bersama. Kepada seluruh para wisudawan untuk
laki-laki kami persilakan untuk mengambil posisi pertama pada sesi pertama. Sesi kedua nantinya akan dilanjutkan dengan wisudawati dari kaum perempuan, dan nantinya akan kami mohon kesediaan seluruh tamu undangan kami untuk bergabung bersama pada sesi foto bersama di momentum terbaik wisuda perdana Mahat Ali Marhalah Ula Strata 1 Mahat Ali Babu Salam Al-Hanafiyah Aceh Utara dengan konsentrasi tafsir ahkam. Ya, baik, berikutnya kami mohon bersiap-siap dapat mengatur baris untuk wisudawati. Kami persilakan untuk mengambil posisi di bagian barisan yang telah disediakan, dipimpin oleh nomor urut 40, 41, 42 sampai seterusnya. Silakan mengatur barisan, dan kami persilakan kepada wartawan dan juru foto untuk mengabadikan momen terbaik jajaran para wisudawan sebagai sarjana strata 1 Marhalah Ula wisuda perdana Mahat Ali Babu Salam Al-Hanafiyah Aceh Utara di hari yang berbahagia ini. Seiring dengan ini juga kami sampaikan selamat datang kepada seluruh tamu undangan kami yang berbahagia, dan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh kita yang telah hadir menyaksikan wisuda perdana Marhalah Ula Strata 1 Mahat Ali Babu Salam Al-Hanafiyah. Tentunya ini adalah catatan sejarah baru 6 Mahat Ali di Aceh yang berhasil hari ini 64 sarjana dari Dayah Babu Salam Matangkuli untuk Aceh dan investasi Indonesia di masa yang akan datang. Ya, baik, seluruhnya bersiap dan mohon fokus pada fotografer dan wartawan juru foto kita. Seluruhnya mata ke depan, satu komando. Silakan para wisudawan dan juga seluruh kita untuk menghadap ke kamera. Kami persilakan. Ya, bebas dulu sekali. Ya, baik, kami ucapkan terima kasih dan kami persilakan untuk mengambil tempat semula untuk wisudawan. Dan berikutnya kami persilakan untuk langsung menuju bagian panggung utama. Kepada wisudawati kami persilakan untuk naik dari bagian kanan tangga utama, dan untuk wisudawan kami persilakan untuk mengambil tempat semula.
Baik, kami persilakan untuk wisudawati untuk mengambil posisi yang telah ditentukan. Kami persilakan untuk naik dan mengambil posisi pada tempat yang telah ditentukan. Ya baik, kami persilakan untuk dapat langsung menyesuaikan posisi masing-masing. Iya, baik. Terima kasih, tetap berada di tempat seluruhnya. Berikutnya kami mengundang Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh untuk bergabung bersama Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh dan juga para tamu undangan kami. Terutama kami mengundang kepada yang terhormat Guru Profesor Dr. Haji Syamsur Rijal MAG. Kami persilakan untuk dapat bergabung bersama para majelis masyayikh. Dan juga kami mengundang para mudir yang telah berhadir dari seluruh Ma'had Ali yang ada di Provinsi Aceh. Kami persilakan untuk mengambil posisi di atas panggung utama ataupun yang mewakili dari mudir juga kami persilakan untuk membersamai. Dari Muspika Kecamatan Matangkuli kami persilakan untuk bergabung bersama, dan Kepala Seksi PD Pontren Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara juga kami persilakan untuk dapat bergabung bersama. Ya baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin Bapak Ibu yang berbahagia. Nantinya mudir dan para wadir akan meninggalkan ruang upacara dan menuju ruang resepsi. Namun sebelumnya kami persilahkan kepada seluruh Bapak Ibu, para wali mahasantri dan juga para undangan yang berbahagia, kami persilahkan untuk dapat menikmati hidangan kenduri maulid yang telah disediakan yang ada di luar ruangan yang berbahagia ini. Berikut kami ucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh kita, dan kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk dapat menikmati hidangan kenduri maulid yang telah disediakan oleh panitia pelaksana untuk keberkahan kita bersama. Dan berikutnya kembali juga kami mengundang kepada seluruh para wisudawan
Untuk wisudawan mungkin bisa bergabung sekarang. Setelah sesi putri nanti para wisudawan ya, baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh para wali santri yang telah berhadir dan juga seluruh Bapak Ibu yang berbahagia. Dan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, nantinya juga kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin mengabadikan momen terbaik hari ini untuk melakukan foto bersama, bisa dilakukan di berbagai tempat yang telah disediakan di seputar kegiatan upacara wisuda perdana Mahat Ali tahun 2023 ini. Dan tentunya kembali kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk dapat bersama-sama menikmati hidangan kenduri maulid yang telah disediakan pada tempat yang telah ditentukan oleh panitia pelaksana. Dan kami persilakan dengan hormat kepada seluruh Bapak Ibu sekalian untuk berkenan menikmati hidangan kenduri maulid untuk keberkahan kita bersama. Ya, baik, seluruhnya fokus ke kamera utama. Dan untuk dapat bersiap-siap dari Mahasantriwan Wisudawan, seluruh sarjana agama yang baru saja dikukuhkan dan mendapat gelar sarjana agama wisuda perdana Marhalah Strata 1 Mahat Ali Konsentrasi Tafsir Ahkam tahun 2023. Ya, baik, kami ucapkan terima kasih. Langsung kami persilakan untuk Mahasantriwan Wisudawan. Untuk putra kami persilakan untuk dapat bergabung pada sesi foto bersama. Para alumni Dayah, ketua alumni dan juga guru-guru kami para alumni Dayah kami persilakan untuk dapat bergabung bersama. Tunku Haji Adnan dan guru kami para alumni seluruhnya untuk dapat berkenan bergabung bersama. Ya, baik, kami ucapkan terima kasih kembali kepada seluruh tamu undangan kami, Bapak Ibu yang berbahagia yang telah berhadir di hari yang penuh keberkahan ini. Dan berikutnya kami persilakan kepada seluruh kita untuk dapat bersama-sama menikmati hidangan kenduri maulid yang telah dipersembahkan oleh seluruh panitia pelaksana. Dan kita doakan keberkahan dan terima kasih atas kehadiran kita bersama. Dan kepada seluruh Bapak Ibu yang ingin mengabadikan momen terbaik di hari ini, kami persilakan di beberapa tempat yang telah ditentukan dan telah tersedia. Tentunya tetap menjaga kekhidmatan tempat-tempat yang telah disediakan oleh panitia pelaksana. Dan kami sampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung hari ini pada wisuda perdana telah disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Multicore. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin menyaksikan ulang atau menyiarkan kepada seluruh teman-teman kita berhadir, kami persilakan untuk dapat mengunjungi kanal YouTube Multicore Dayah Multimedia Aceh di YouTube ataupun halaman fanpage Facebook Dayah Babu Salam Al-Hanafiyah Matangkuli.
Tunku Nailami kami mohon untuk dapat bergabung dan seluruh guru-guru kami. Tunku Ibu Nuh Hajar MPD kami persilakan untuk dapat bergabung. Kepada wisudawan kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Dan seluruh tunku-tunku kami, para dosen Mahat Ali Marhalah Ula Serata 1 Mahat Ali Babu Salam Al-Hanafiyah kami persilakan untuk dapat bergabung bersama. Seluruh para dosen juga kami persilakan untuk dapat bergabung bersama, dan juga para alumni yang berbahagia. Berita panggilan kembali untuk wisudawan yang putra kembali mengambil barisan. Enggak lagi ya? Oh, mohon maaf. Berikut kami persilakan kepada para dosen dan para alumni. Para dosen dan para alumni kami mohon bergabung bersama pada sesi foto bersama hari ini. Para wisudawan kami ucapkan terima kasih dan kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Dan acara belum selesai dilaksanakan. Kami persilakan untuk kembali duduk pada tempat semula. Tunku Fadil Muhammad SPD MAG. Tunku Fadil Umami, berita panggilan kami mohon untuk berkenan bergabung bersama. Tunku Fadil Umami SPD MAG dari Kabupaten Aceh Barat untuk bergabung bersama pada sesi foto bersama. Ya, baik, kami persilakan kepada Tunku Fadil Umami dari Kabupaten Aceh Barat untuk bergabung bersama pada sesi foto bersama di hari berbahagia ini. Beliau merupakan dosen Mahat Ali Babu Salam Al-Hanafiyah Matangkuli. Ya baik, kami ucapkan terima kasih dan kami persilakan mengambil tempat semula. Mudir, para wadir dan majelis syuyuh serta tamu undangan kami yang berbahagia meninggalkan ruang upacara menuju ruang resepsi. Berikutnya kami persilakan kepada seluruh guru-guru kami yang mulia untuk berkenan dapat menuju ruang resepsi yang telah disediakan oleh panitia pelaksana. Ya baik, para hadirin berbahagia, majelis syuyukh dan seluruh tamu undangan kami yang berbahagia, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dan juga Guru Besar Profesor Dr. Haji Syamsur Rijal MAG yang baru saja menyampaikan orasi, dan seluruh tamu undangan kami yang berbahagia meninggalkan ruang acara menuju ruang resepsi. Dan seiring ini juga kami persilakan kepada seluruh Bapak Ibu sekalian untuk dapat menikmati hidangan kenduri maulid yang telah dipersilakan dan dipersembahkan kepada tuku-tuku sekalian, dan kami persilakan untuk dapat menikmati hidangan kenduri maulid untuk keberkahan kita bersama. Dan berikut kami persilakan kepada yang ingin mengabadikan momen, para wisudawan, wisudawati dan juga wali santri, kami persilakan untuk dapat mengambil tempat pada tempat-tempat view terbaik yang telah disediakan oleh panitia pelaksana untuk mengabadikan momen indah di hari yang berbahagia ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Saya selaku Master of Ceremony mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.